acaranya. Ya kan dicatat ya untuk pertemuannya. Paling saya ini record di komputer saja, di laptop saja biar untuk kawan-kawan yang belum bisa ikut bisa menyaksikan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mulai ya, kita sama-sama mulai pertemuan kita pada malam hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini masih ada yang kurang semangat ya. Saya ulangi sekali lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Izin ya untuk kameranya digalerikan saja. Oke. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini, pertemuan kita pada malam hari ini yang entah pertemuan keberapa. Mungkin ada yang sudah istiqomah ikut pertemuan, tapi ada juga yang masih bolong-bolong. Meskipun seperti itu tetap semangat ya, tetap semangat semuanya mengejar materi yang sudah tertinggal. Oke, sekali lagi saya bicarakan, saya umumkan untuk kawan-kawan yang merasa tidak terganggu ketika wajahnya ditampilkan, boleh silakan ditampilkan. Bil khusus ya untuk laki-laki, ditampilkan. Karena belum ada keterangan bahwa wajah laki-laki itu tuh aurat. Dalam mazhab keterangan manapun belum ada ya. Jadi untuk laki-laki boleh ditunjukkan. Kecuali kalau memang ada halangan yang merasa kurang nyaman ketika wajahnya ditampilkan boleh ditutup. Tapi untuk kawan-kawan yang sekiranya tidak berhalangan boleh ya dibuka wajahnya agar saya bisa tahu nih kawan-kawan yang sudah hadir nih siapa saja. Karena kalau Zoom itu salah satu kekurangannya gitu. Ada orang yang kelihatan hadir tapi nggak hadir. Wujudukal adam ya. Kehadirannya seperti ketiadaannya. Ya, orang lagi bicara ini malah tiduran. Allah, banyak sekarang kondisi seperti itu ya. Jadi silakan untuk kawan-kawan yang merasa tidak terganggu boleh dibuka untuk kameranya. Oke, sebelumnya saya ingin sapa dulu semuanya. Apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah. Baik, Allahu Akbar. Masya Allah. Ini masih ada yang malu-malu melakukannya ya. Alhamdulillah luar biasa. Oh. Oke, untuk yang belum hadir atau yang baru hadir, ingat ya ketika ditanya apa kabar semuanya pada hari ini, maka harus kompak jawabannya. Harus kompak jawabannya seperti ini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, 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 gitu ya. Jadi suara kita keluar, badan kita juga bergerak. Itu salah satu fungsinya adalah menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan. Ini latihan untuk kita agar kita terbiasa apa yang kita katakan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena biasanya ada orang mengatakan sesuatu, tapi ternyata yang dikatakan itu tidak sesuai dengan orang yang mengatakannya. Ya, makanya saya ulangi sekali lagi ya, tetap semangat, ditambah semangatnya, saya ulangi sekali lagi. Apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Masya Allah. Takbir. Allah Akbar. Nih ada yang semangatnya cuma yes-yes-nya aja nih. Oke, alhamdulillah ya. Izin untuk di-unmute ya semuanya. Oke, alhamdulillah. Suara saya apakah terdengar? Silakan kalau merasa suara saya terdengar angkat jempolnya. Kalau suara saya terdengar angkat jempolnya. Oke.
Angkat jempolnya silakan. Yang merasa suara saya jelas silakan diangkat jempolnya. Berarti yang tidak diangkat jempolnya merasa nggak jelas ya. Oke. Oke, silakan diangkat jempolnya yang merasa suara saya jelas. Oke, cukup. Oh, berarti rata-rata sudah mendengar yang saya sampaikan. Jadi kalau ada kawan yang merasa suara saya nggak jelas, berarti itu di jaringan kawan-kawan semua. Jadi yang harus dicek itu jaringan kawan-kawan ya. Silakan. Oke, bismillah. Ini pertemuan kita yang kesekian kalinya. Yaitu kita akan sama-sama membahas tentang bincang pranikah. Materi kita yang selanjutnya, ini materi sengaja memang tidak saya runut dari awal sampai akhir. Tapi materi-materi ini memang lebih kepada materi-materi yang sifatnya itu tematik. Yaitu materi-materi yang sengaja saya bawa diambil dari pengalaman dan juga ilmu-ilmu orang-orang yang sudah menjalani pernikahan. Dan insya Allah materi yang selama ini dibawakan ketika dalam pertemuan-pertemuan kita, ini materi-materi yang akan sangat bermanfaat banget dalam kehidupan kita keseharian. Karena memang ini materi aplikasi. Kawan-kawan akan sulit mendapatkan materi aplikasi dalam buku ataupun dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya itu kajian-kajian. Itu akan sulit menemukan ini. Karena biasanya kalau ilmu-ilmu seperti ini itu adanya di seminar ataupun di pelatihan. Jadi ilmu-ilmu yang memang sengaja diramu ataupun dirangkum disodorkan kepada kawan-kawan dari orang-orang yang sudah berpengalaman, ya, insyaallah. Oke, sebelum saya mulai, boleh kawan-kawan semuanya silakan diangkat pandangannya ke atas. Silakan pandangannya silakan diangkat ke atas. Lihat ke atas semuanya. Silakan lihat ke atas semuanya, lihat ke atas. Lihat ke bawah. Samping kiri. Samping kanan. Atas, bawah, kiri, kanan, atas, bawah, kiri, kanan. Ngapain? Mau aja dikerjain. Masya Allah. Nah, itu latihan leher dulu ya. Itu salah satu senam leher. Karena biasanya ada orang yang ketika dalam kajian itu tiba-tiba lehernya tiba-tiba langsung patah. Tapi ketika nonton film ataupun nonton drama-drama langsung kuat lehernya ya. 2 jam, 3 jam nggak berhenti. Tapi ketika ikut kajian tiba-tiba langsung patah ngantuk ya. Makanya harus senam leher dulu agar tetap semangat. Oke, bismillah. Kita hari ini tidak akan cukup lama sampai sekitar jam 9 ya. Makanya materinya yang disampaikan tidak terlalu bertele-tele dan insya Allah langsung ke intinya. Silakan kawan-kawan untuk catatannya disiapkan. Untuk kenyamanan juga disiapkan agar bisa nyaman senyaman-nyamannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini kita akan sama-sama membahas tentang 5 bencana dalam rumah tangga ataupun 5 tanda bahwa rumah tangga itu sudah ada di gerbang kehancuran. Jadi kalau kita menemukan dalam keluarga kita ataupun siapapun itu menemukan gejala seperti ini, ada tanda-tanda ini dalam rumah tangga, itu salah satu rumah tangga yang sudah dalam bahaya. Sudah dalam gerbang kehancuran. Nah, apa saja? Nah, insya Allah kita bahas. Ya. Kenapa? Kawan-kawan harus menguasai ilmu ini, pemahaman tentang hal ini, padahal kita kejangka untuk menikah itu bisa dibilang mungkin cukup lama. Ada yang masih lama untuk menikah. Ada yang belum menikah. Ada yang bahkan masih belum menemukan calonnya. Tapi kok kenapa ini semuanya harus bisa kita pahami dari sekarang? Karena ini merupakan ilmu, ibaratkan kalau kita ingin masuk ke hutan, kita harus bisa menguasai ilmu-ilmu apapun yang kemungkinan terjadi di hutan itu. Dan ketika kita sudah masuk ke hutan dan kita menemukan kejadian-kejadian yang sebelumnya diceritakan kepada kita, kita bisa mengatasi itu semua. Kalau kamu menemukan lumpur seperti ini, jangan sampai kamu masuki. Karena apa? Hati-hati, itu lumpur yang bisa menghisap badan kamu ke bawah. Otomatis ketika kita menemukan lumpur itu, kita tidak akan mencoba-coba untuk mendekati itu. Karena apa? Karena kita mengetahui di sana ada dalam bahaya. Ada bahaya yang cukup besar di sana. Nah, begitupun dalam rumah tangga. Ketika dalam rumah tangga kita menemukan dan juga mengetahui banyaknya
permasalahan-permasalahan yang kemungkinan terjadi dan apa-apa saja sebabnya, kita bisa lebih mengantisipasi. Walaupun kita hatta nanti dalam kondisi kita masuk ke sana, menemukan gejala itu, kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya, insyaallah. Oke, sebelum saya lanjutkan, untuk kawan-kawan di sini yang mau menikah di waktu dekat, boleh di sini angkat tangannya dan bilang saya. Saya. Masya Allah, Kak Nirmala nih, mau nikah nih. Bulan apa, Kak? Nih. Bulan apa, Kak, nikahnya nih? Alhamdulillah, Kak Musna ini ya. Kak Musna ini nanti mau nikah, alhamdulillah. Siapa lagi? Saya. Oh, Kak Abia, Masya Allah, banyak ya. Oke, Kak Musna ini bersama calonnya di sini ya, alhamdulillah. Kita nggak perlu lihat siapa calonnya ya, yang penting kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan Kak Musna ini, siapa lagi barusan, Kak Abia, bisa mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Amin. Makasih, Bang. Amin. Amin. Oke, untuk yang belum nikah juga, yang belum dapat calon, aminkan aja dulu. Ya, insya Allah nanti aminnya kita itu berbalik. Jadi ketika ada orang yang mengucapkan amin, ternyata malaikat juga sama mengucapkan amin untuk dia. Ya, jadi yang mendoakannya langsung malaikat ya. Insya Allah. Oh, ini langsung banyak yang bilang amin. Tadi pada diem, sekarang masih banyak yang bilang amin nih. Ini harus diancam dulu nih, baru mau. Oke ya, sabar ya, tetap kuatkan keyakinan kita, tetap ikhtiar. Memang perjalanan mencari jodoh itu tidak mudah. Tidak mudah, kadang gagal, kadang kita ditolak, terkadang udah mau nikah ternyata nggak direstui, ataupun udah mau nikah banyak sekali hambatannya. Hatta ketika nanti kita sudah mau melamar pun, ke fase pernikahan nih yang akan dialami oleh Kak Abia dan juga Kak Musna ini, siap-siap aja ada yang namanya ujian pranikah. Dan itu benar-benar nggak mudah ujian pranikah itu. Ujian pranikah finansial, keuangan, dibukakannya kekurangan calon kita, sehingga membuat kita ragu untuk melanjutkan. Kemudian tiba-tiba banyak yang mau ke kita, banyak yang mau melamar. Dan yang datang itu dari segi kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan calon kita. Nah itu hati-hati. Dan siap-siap. Iya, Bang. Nah, siap-siap. Semoga, Bang. Amin ya. Mudah-mudahan ya. Dimudahkan semuanya. Amin. Oke, itu ya. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ya, untuk kawan-kawan yang lain yang belum dapat calon, ya mudah-mudahan saya khusus doakan untuk semuanya disegerakan oleh Allah dan yang terbaik. Ya, insyaallah. Oke, kita lanjut nih materi kita, jangan terlalu malam. Karena kalau banyak muter-muter pasti nggak akan habis-habis nih. Oke, kawan-kawan semuanya, saya bahagia bisa ketemu pada malam hari ini. Ini pertemuan malam ya, jadi nggak sering untuk pertemuan malam. Nanti yang insya Allah sering itu nanti hari Sabtu ataupun Ahad subuh, pada subuh. Ya, itu waktu yang mungkin cukup efektif untuk bertemu. Ada sebagian kawan-kawan yang nggak bisa hadir, insya Allah kita usahakan ada recordingnya dan ada recordnya. Dan untuk yang bisa hadir, mudah-mudahan istiqomahkan terus. Oke, kawan-kawan semua, bencana pernikahan ataupun tanda-tanda 5 tanda pernikahan sudah diambang kehancuran ini cukup banyak ditemukan dalam rumah tangga. Ada yang dia itu bisa berhasil. Jadi ada rumah tangga ketika sudah mendapatkan bencana dalam rumah tangga, tanda-tanda hendak hancurnya rumah tangga ini, ada yang berhasil bertahan. Ada yang nggak kuat. Ada yang nggak kuat. Yang nggak kuat itu cukup banyak. Salah satu cirinya yaitu banyaknya angka perceraian di kita. Di Indonesia itu data BPS terakhir yang saya dengar itu sekitar 60 pasangan yang cerai dalam 1 jam. Dalam 1 jam itu ada 60 pasangan yang cerai, bayangkan. Dalam 1 jam itu 60 pasangan yang cerai. Itu besar banget. Angkanya besar banget. Itu luar biasa. Ada yang bisa bertahan. Ketika ada gejala bencana rumah tangga ini
itu ada yang bisa bertahan. Dan ternyata salah satu yang membuat bertahan itu, yang pertama itu ada karena adanya pengetahuan cara menyikapi permasalahan ini. Ketika ada bencana dalam rumah tangga ini, dia langsung cepat menyelesaikan itu. Yang kedua, ada yang bertahan, tapi dalam kondisi dia menahan. Dia ingin segera berpisah dengan pasangannya, namun dia ditahan oleh anaknya. Karena kepikiran, kalau saya tinggalkan dia, kalau saya cerai dengan dia, bagaimana kondisi anak ya? Kalau saya nggak bisa dengan dia, nanti gimana nafkah dia ya? Itu kepikir panjang. Nah, kita mau pilih yang mana nih? Nanti ketika menikah, mau pilih yang pertama, yang tadi ketika mendapati bencana dalam rumah tangga itu udahlah, kita selesaikan aja, mungkin kamu bukan orang yang terbaik untuk saya. Atau yang kedua ini orang yang dia itu bisa bertahan. Dalam ketika mendapati bencana rumah tangga, dia bisa bertahan, dia bisa menyelesaikan semuanya dan tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Atau yang ketiga, mau menjadi orang yang bertahan meskipun sakit dengan pasangan, sudah sedih, ingin pisah, tapi karena nggak tega dengan anak, kita bertahan dengan pasangan kita. Nah, belum bisa dijawab sekarang. Nanti. Ini sebenarnya materi yang akan benar-benar dijawai oleh orang yang sudah menikah. Kalau orang yang sudah menikah akan benar-benar meresap dan benar-benar merasakan benar langsung. Wah, ini saya rasakan. Oh, ini saya rasakan. Kalau sekarang kawan-kawan yang belum menikah ya pasti ngambang. Ngambangnya dalam artian belum praktek langsung. Ya, belum praktek, hanya kebayang-kebayang. Minimal kita mempersenjatai diri kita dengan ilmu sebelumnya. Jadi ketika itu nanti datang, suatu hari nanti, maka kita bisa menyelesaikannya. Ya, saya mengambil referensi ini itu dari salah seorang yang memang ahli di bidang pernikahan, dan beliau bukan hanya ahli, tapi beliau juga merupakan salah seorang pakar. Jadi pakar, kalau ngukur seorang pakar itu benar-benar dia itu mainnya riset, mainnya penelitian. Jadi bukan hanya baca buku, ngambil buku, referensi, tak ambil langsung jebret, kan itu. Tapi kalau orang-orang yang memang pakar, itu salah satu cirinya dia benar-benar terjun langsung dan dia meneliti langsung ke sana. Ya. Itu namanya pakar. Pakar sejarah, bukan hanya orang yang belajar sejarah banyak buku sejarah, banyak baca buku sejarah, tapi orang-orang yang dia langsung benar terjun ke lapangan, langsung meneliti dan yang lainnya, yaitu sejarah. Saya orang sejarah dulu ketika di perkuliahan memang ngambil jurusan sejarah. Di sejarah Islam itu kalau kawan-kawan pelajari, banyak sekali orang-orang yang terjun dalam dunia sejarah Islam itu banyak juga ditemukan itu bukan orang Islam, bukan orang Muslim. Dan mereka itu hebat-hebat. Banyak mereka itu bisa menyusun buku-buku yang tebal banget. Buku-buku yang tebal. Salah satu dari buku yang dirujuk oleh orang-orang mahasiswa sejarah Islam di Indonesia itu adalah History of Arab. Dan penulisnya bukan Muslim. Itu salah satu rujukan yang banyak dirujuk untuk mempelajari tentang sejarah Arab. Bayangkan, sejarah Islam di sana secara lengkap. Itu pakar. Karena apa? Beliau itu langsung terjun. Namanya Philip Kahiti ya. Philip Kahiti. Beliau itu langsung terjun. Langsung datang ke Arabnya, langsung datang ke sini, langsung datang riset, pelajari bahasa-bahasa, pelajari Al-Quran langsung, hadis-hadis, manuskrip dan sebagainya dipelajari langsung. Ya, langsung terjun ke lapangan, langsung terjun ke objeknya dan bisa mendapatkan ilmu di sana, meneliti berpuluh-puluh tahun, itu pakar namanya. Nah, saya pun mengambil ini itu dari pakarnya langsung, dari pakar yang beliau itu meneliti di laboratoriumnya tentang namanya bencana rumah tangga. Nah, John Gottman namanya. John Gottman itu dia menuliskan satu tema ataupun satu materi yang beliau sodorkan, yaitu namanya bencana rumah tangga. Jadi ketika ada orang sudah berumah tangga memiliki tanda-tanda ini, nah itu salah satu ciri rumah tangganya sudah dalam bahaya, sudah diambang kehancuran. Apa saja yang namanya bencana rumah tangga itu? Nah, yang pertama, bencana rumah tangga itu adalah permulaan yang kasar. Yang pertama adalah permulaan yang kasar. Jadi ketika suami
dan istri, ketika dia memulai apapun, itu suka dengan cara yang kasar, suka cara yang kasar kepada pasangannya. Nah, itu salah satu ciri tanda rumah tangga itu sudah diambang bencana. Ketika suami itu sudah kasar kepada istrinya, ketika istri sudah tidak bisa menghargai suaminya, dia berkata kasar, bahkan perilaku dengan kasar. Seorang suami yang dia mendapati kesalahan istrinya itu langsung ditampar, ataupun seorang istri ketika mendapati kekurangan suaminya langsung dihardik habis-habisan dengan kata-kata yang kasar. Nah, itu salah satu ciri bahwa rumah tangga itu sudah diambang kehancuran. Perhatikan saja. Kalau kita menemukan keluarga ketika pagi, mengawali pagi itu dengan bertengkar. Ketika siang bertengkar, ketika malam mau bertengkar. Bahkan terkadang pertengkaran itu terjadi dengan hal-hal yang sifatnya sepele. Hal sederhana, hal yang sekiranya nggak penting, itu bisa bertengkar. Ya, makanya perhatikan. Ketika nanti kita sudah menikah, kita banyak mengawali interaksi dengan pasangan kita dengan hal yang sifatnya itu kasar, perilaku yang kasar, maka itu salah satu ciri keluarga kita sudah berada dalam fase namanya diambang bencana. Ya, makanya perhatikan. Untuk laki-laki, ini pesan saya untuk laki-laki. Wanita yang nanti kita nikahi itu adalah seseorang wanita yang Nabi pernah mengatakan dengan perkataan al-qawarir. Wanita itu disebut sebagai al-qawarir. Al-qawarir itu kaca artinya. Kaca ketika dia sudah retak, maka kaca itu memang ketika kaca sudah bisa retak, bisa kita susun kembali. Bisa kita lem, bisa kita susun kembali, dan bahkan bisa memantulkan gambaran kita ketika kita melihat cermin itu. Tapi pantulan itu tidak akan sebagus dari biasanya. Tidak akan sebagus sebelumnya. Begitupun perempuan. Perempuan ketika kita sakiti, memang dia bisa memaafkan. Tapi dia tidak akan pernah lupa dengan sakit yang pernah kita berikan kepada dia. Itu perempuan. Makanya ketika laki-laki dan perempuan bertengkar, salah satu yang benar-benar diingat oleh perempuan itu adalah kesalahan yang pernah suami lakukan. Perempuan itu, nah kawan-kawan yang sudah punya ekos, itu kan dibahas salah satu ciri perempuan itu adalah dia itu historis. Historis itu bisa mengingat dengan cara yang baik. Nah, laki-laki itu punya kekurangannya pelupa. Terkadang laki-laki bisa ngomong janji, tapi dia lupa dengan apa yang pernah dia katakan itu. Nah, perempuan ketika laki-laki ngomong janji itu ingat sampai kapanpun. Ingat. Makanya perempuan itu ketika lagi marah, lagi ngambek itu terkadang menjadi historis. Ada seorang yang pernah ngomong ke saya, "Bang, ini istri saya kalau lagi marah tuh jadi historis." Waktu itu saya belum paham, histeris mungkin. Histeris mungkin, bukan historis. Kenapa gitu? Karena ketika saya melakukan satu kesalahan, dia bisa ingat dari awal sampai akhir, ketika dari awal pernikahan sampai sekarang kesalahan yang pernah saya lakukan. Itu historis. Ya, jadi bisa ingat semuanya. Makanya hati-hati. Hati-hati dalam menjaga perasaan perempuan. Ketika perempuan kita marah, kita harus sabar. Harus sabar, benar-benar dijaga. Jangan sampai sekalipun kita mengeluarkan perkataan yang kasar. Benar-benar ditahan. Dalam Islam yang namanya marah itu ada tingkatannya. Ada marah kurhun, ada syuhtun, ada godbun, dan juga ada laknatun. Ada marah yang pertama, marah yang sifatnya itu teguran. Misalnya istri melakukan kesalahan. Kita langsung ngomong, sayang, kamu gak boleh gitu ya. Itu bukan hak kamu loh. Kalau kamu melakukan itu sama saja itu kamu mengambil satu hal yang bukan menjadi hak kamu. Ya, ini marah yang pertama. Jadi marah, namun kita tegur dengan yang sifatnya itu lembut, nggak menyakitkan.
Ya, seperti pisaunya wanita yang wanita-wanita yang dikasih ketika di zaman Nabi Yusuf alaihissalam oleh Siti Julaiha. Ya, pisau sampai bisa mengiris tangan. Nah, pisau itu ketika mengiris tangan tidak merasakan sakit. Tangan yang diiris itu tidak merasakan sakit. Nah, pisau itu disebut sebagai sikin. Nah, marah yang pertama ini juga sama. Ketika nanti kita marah kepada pasangan kita, bagaimana caranya kita bisa menegur pasangan kita dengan cara baik, namun tidak menyakiti perasaannya. Makanya perhatikan ya, yang namanya salah satu keluarga yang diharapkan oleh banyak orang, itu salah satunya adalah keluarga sakinah. Ternyata keluarga sakinah itu bukan dalam artian keluarga yang tidak ada rasa marah di sana. Keluarga yang tidak ada ketegasan di sana. Tapi keluarga sakinah itu keluarga yang bagaimana caranya, salah satu cirinya, dia bisa menegur pasangannya tanpa menyakiti hati dan perasaan pasangannya. Nah, ini yang menjadi PR bagi orang-orang yang sudah menikah. Ya, makanya perhatikan ketika kita sudah menikah, maka perlakukanlah pasangan kita dengan lembut. Sebaik mungkin, selembut mungkin. Ya, bil ma'ruf, dengan benar-benar cara yang baik. Dan di sini sebenarnya tugas para laki-laki. Terutama ketika perempuannya lagi marah. Belajarlah dari Rasulullah. Ketika Rasulullah itu menyikapi istrinya lagi marah, maka beliau itu tidak pernah sekalipun dengan cara yang langsung marah. Beliau itu pasti lembut. Bahkan ketika menyikapi istrinya yang lagi marah pun, itu Rasulullah bisa sempat-sempatnya tersenyum dan mengatakan kepada para sahabat, perhatikan gorot umukum. Lihat bagaimana ibu kalian sedang cemburu. Bisa seperti itu. Nah, itulah makanya dari sekarang untuk laki-laki, perempuan pun sama sebenarnya, pelajari bagaimana manajemen emosi ketika sudah marah. Karena orang itu akan ketahuan bagaimana aslinya itu ketika sudah marah. Nah, sekarang bisa kelihatan baik, kelihatan soleh. Tapi kalau sudah marah, itu kelihatan bagaimana aslinya perempuan ataupun laki-laki. Ya. Ya, alhamdulillah nih, makin malam makin nambah yang hadir. Jadi kayaknya harus diperpanjang nih, biar makin banyak yang hadir. Oke, itu yang pertama. Jadi bencana pernikahan yang pertama itu adalah ketika kita mengawali permulaan semuanya dengan kasar dengan pasangan kita. Perhatikan aja, ketika kita menjumpai ada rumah tangga yang suka kasar dengan pasangannya atau sama lain sama-sama kasar, perhatikan. Kalaupun bertahan, itu pasti bertahan dengan kesakitan. Kalaupun bertahan dengan kesakitan. Ya, makanya itu. Tapi kalau nanti, naudzubillah ya, ini hanya kalaupun nanti kita menemukan kondisi pasangan kita yang kasar, pasangan kita yang keras, yang sifatnya tidak kita sukai, kita mendapati seperti itu, kalau saran yang harus kawan-kawan pegang dari saya, yaitu adalah sabar. Kuncinya ketika kita sudah menikah adalah terima apapun kondisi pasangan kita. Marahnya, ngambekannya, emosionalnya itu sepaket ada dalam dirinya. Nah, ketika kita menikah itu, ketika kita menikah dengan perempuan, ketika kita dinikahi oleh laki-laki, kita tidak menikah dengan baiknya. Kita tidak menikah dengan sabarnya. Kita tidak menikah dengan gantengnya. Kita tidak menikah dengan kekayaannya, tapi kita menikah dengan orangnya. Yang mana orangnya itu di dalamnya ada nggak sabarannya mungkin. Ada pemalasnya, ada rakusnya, ada susah bangunnya, sepaket. Jadi ketika kita sudah menikah, ketika laki-laki mengatakan aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 1 kilogram emas dibayar tunai. Nah, ketika mengatakan itu, maka harus semua yang ada dalam diri pasangan kita terima. Ya, jadi kawan pun nanti nauzubillahnya ini hanya kalaupun ketika kita mendapati kondisi kita menemukan suami kita yang pemarah, bahkan berani dia mengatakan perkataan yang kasar kepada kita, dibalik kita benar-benar harus berikhtiar bagaimana caranya suami kita menjadi baik, tapi kita hiasi itu semuanya dengan kesabaran. Kesabaran. Boleh jadi
ketika kita seorang istri misalnya, kita sabar mendapati bagaimana kondisi suami kita, apapun kekurangannya, boleh jadi dengan kesabaran itu yang menjadi kunci surga kita. Bagaimana tidak sabarnya seorang Bunda Asiyah binti Muzahim yang bukan dia mendapati seorang suami yang kasar lagi, tapi bahkan seorang suami yang ngaku jadi Tuhan, yaitu adalah Fir'aun, yang suami itu rela, berani, dan gak takut dosa, dia menyembelih bayi laki-laki Bani Israel, sampai puluhan ribu atau bahkan sampai ratusan ribu. Laki-laki bejat seperti itu, tapi dengan sabarnya seorang Bunda Asiyah binti Muzahim mendapati bagaimana suaminya seperti itu, sabar beliau, ikhlas beliau. Hatta sampai nanti ketika wafatnya pun itu dibunuh. Dibunuh oleh Firaun wafatnya. Dibunuh. Ya, ditelentangkan, disimpan batu di atasnya. Dijatuhkan batu ke tubuhnya Bunda Asiyah binti Muzahim. Meskipun dalam keterangannya disebutkan Bunda Asiyah diwafatkan sebelum batu itu jatuh di atas badannya. Ini sabarnya luar biasa. Dan ternyata karena sabarnya Bunda Asiyah itu beliau bisa dihadiahi sebagai gelar salah satu dari wanita terbaik dunia dan surga. Ada Bunda Khadijah, itu Khailid, ada Bunda Siti Maryam, ada Bunda Maryam binti Imran, ada Bunda Fatimah itu Az-Zahra putri Rasulullah, dan ada Bunda Khadijah. Ya, ada Bunda Khadijah dan satu lagi tadi Bunda Asiyah binti Muzahim. Karena sabar. Begitupun laki-laki, ya. Laki-laki pun sabar ketika mendapati kondisi kekurangan pasangan kita. Perempuan itu, ingat, perempuan itu emosional. Perempuan itu emosional. Emosinya lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Makanya kalau perempuan lagi marah, jangan heran ketika perempuan marah, itu emosinya nggak stabil. Kadang rubah-rubah. Karena memang perempuan itu dari segi penciptaan dan fitrahnya, Allah ciptakan emosinya lebih unggul dibandingkan dengan kita. Lebih unggul. Jadi salah satu tips ketika menghadapi perempuan itu dengan lembut. Perempuan itu sangat suka seorang laki-laki yang lembut. Sekasar apapun perempuan, sekeras apapun perempuan, sangat suka dengan laki-laki yang lembut. Suami yang lembut, ya. Makanya dari sekarang nih, banyak belajar untuk melembutkan diri, ya. Banyak belajar untuk melembutkan diri, bagaimana bertutur kata yang lembut, berperilaku yang lembut. Bukan diri kitanya yang lembut, tapi kepribadian kita dan sikap kita kepada istri kita yang lembut, ya. Insyaallah dipelajari. Oke, itu tadi yang pertama. Selamat datang untuk kawan-kawan yang baru hadir nih. Makin malam makin nambah, alhamdulillah. Jadi yang pertama ya, jadi yang disebut sebagai bencana pernikahan yang pertama itu adalah permulaan yang kasar pada pasangan kita. Yang kedua yang disebut sebagai bencana dalam rumah tangga. Jadi 5 tanda bahwa rumah tangga kita sudah diambang bencana perpisahan ataupun bencana perceraian. Yang kedua yaitu memelihara pemisah jarak. Nah, ini bahasa John Gottman ya, memelihara pemisah jarak. Jadi ternyata ada perkara-perkara, ada hal yang ketika kita lakukan bersama pasangan kita itu menyebabkan jarak dengan pasangan kita itu makin menjauh. Nah, orang itu punya magnet. Magnet itu akan makin dekat ketika hubungannya makin baik. Magnet dekat dengan orang itu akan makin jauh kalau kita punya permasalahan dengan orang itu. Seperti ketika kita punya rasa nggak suka dengan salah seorang, maka otomatis cenderung kita ingin menjauh dengan orang itu. Ingin menjauh pokoknya. Makin lama magnet dekat dengan orang itu, kalau kita tidak memaksakan diri untuk mendekat kepada dia, itu akan makin jauh. Kalau kita tidak memberanikan diri, menguatkan diri, menurunkan ego kita untuk meminta maaf misalnya, ataupun untuk berdekatan, berkomunikasi, itu magnetnya akan makin jauh. Makanya orang kalau punya rasa tidak suka, kalau dia tidak memperbaiki rasa suka itu,
maka rasa suka itu akan menghancurkan hubungan dia dengan orang itu. Nah, begitupun dalam hubungan rumah tangga. Ada yang disebut sebagai pemisah jarak. Jadi ada suami istri ketika dalam rumah tangga itu sama-sama mereka memelihara pemisah jarak ini. Sehingga hubungan antara suami dan istri itu makin lama makin jauh. Kita menemukan ya, kan dalam televisi, dalam film, kisah nyata pun kita menemukan ada suami ataupun istri yang nyamannya itu justru ketika suami ataupun istrinya nggak ada di rumah. Ya, kita menemukan itu. Baru beberapa waktu nggak lama, saya mendengar curhatan seorang istri, ini real kejadian, itu yang dia itu bahagia banget ketika suaminya kerja. Ya, suaminya ketika nggak ada di rumah, dia bahagia banget. Bahkan kalau bisa kerjalah tiap hari, jangan di rumah. Padahal pernikahannya belum lama, masih di bawah 3 tahun pernikahannya. Tapi kok kenapa seperti itu? Karena ternyata mereka itu sama-sama memelihara pemisah jarak. Nah, pemisah jarak itu ada 4. Pemisah jarak antara kita dan suami kita dan istri kita itu ada 4. Nah, jangan sampai pemisah jarak ini kita pelihara ataupun kita sering lakukan dalam keseharian. Apa saja pemisah jarak itu? Yang pertama, pemisah jarak ini adalah banyak mengkritik. Ternyata banyak mengkritik pasangan itu nggak baik. Sebenarnya secara naluri manusia itu nggak suka dikritik. Meskipun dia itu sebenarnya minta tanggapan, penilaian. Tapi sebenarnya orang itu nggak suka dikritik. Nah, nanti ketika kita dalam rumah tangga, maka jangan sering mengkritik pasangan kita. Ya, kita mengkritik apa. Kalau memberikan masukan bagus lah. Tapi kalau mengkritik, itu nggak bagus. Kalau makin banyak, makin lama, makin sering mengkritik, itu nggak bagus. Ya, antara untuk hubungan kita dengan pasangan kita. Maka jangan sering mengkritik. Mas, itu kok kamu gitu-gitu, mesti kok mengkritik. Ya, sayang kok kamu gini, wah itu mengkritik. Ya, jadi jangan sering mengkritik pasangan kita. Bahkan dalam agama kita itu dibolehkan ketika kita berbohong kepada pasangan kita dan berbohongnya untuk menyenangkan pasangan kita. Itu boleh banget. Istri kita menyiapkan masakan, menyiapkan makanan untuk kita. Kita berbohong, ya Allah masakannya enak banget sih. Masya Allah enak banget. Padahal misalnya keasinan ataupun kurang garam. Tapi istri akan merasa sangat senang banget. Dan menambah dia semangat untuk masak untuk kita. Beda halnya dengan suami yang mengkritik misalnya, kamu ini masak, ini kurang garam nih, ini bawangnya masih kurang, ini nasinya harusnya jangan lembek banget, kamu bisa masak nggak sih? Kritik. Orang sejatinya nggak suka dikritik. Sekali 2 kali mungkin nggak apa-apa, tapi kalau sering, bahkan tiap hari dikritik, ya dilakukan dikritik, kamu ini mas ya, kalau ngomong itu kamu harusnya jangan gitu. Itu sejatinya orang nggak suka. Ya, maka jangan heran kalau kita sering mengkritik pasangan kita dan ketika nanti pasangan kita menjumpai temannya yang bahkan suka memuji dia, ya jangan salahkan kalau nanti pasangan kita akan minimal terbesit dalam pikirannya, kayaknya saya salah nikah nih, saya bagusnya dulu nikahnya sama dia. Wajar, ya terutama untuk laki-laki, banyaklah muji istri kita. Karena pujian kepada istri itu ibaratkan air untuk tanaman. Jadi ketika istri jarang dipuji, itu istri akan layu. Istri siapa? Ya, istri kita. Jangan istri orang. Kalau istri orang bahaya. Ya seringlah memuji istri kita. Ya itu jangan banyak mengkritik pasangan kita. Nah, yang kedua, yang namanya pemisah jarak antara kita dan pasangan kita, itu adalah banyak mencela. Nah, kritik itu masih cukup ilmiah lah. Tapi kalau mencela, itu mencela udah lebih dalam lagi. Mencela itu kita mengkritik plus kita juga mencela. Dasar hitam kamu, dasar bego kamu, dasar laki-laki yang malas, dasar laki-laki yang nggak bertanggung jawab,
Wah, itu kata-kata celaan kepada pasangan. Dasar perempuan gendut. Memang misalnya gendut, beneran gendut, tapi gendutnya itu dengan celaan. Karena beda, ada orang ngomong gendut tapi enak, nyaman. Masya Allah, istriku walaupun gendut tetap cantik. Itu masih nyaman, masih enak. Tapi kalau memang dasar gendut kamu, itu nggak nyaman. Jadi bisa dibedakan. Nah, kalau dasar kasep mah alhamdulillah saya Pak Agus. Kalau dasar kasep mah dipuji atau ya jadi itu, jadi celaan-celaan kepada pasangan itu nggak bagus. Ya, celaan-celaan. Meskipun bercanda. Meskipun bercanda. Jadi hati-hati ya. Yang namanya celaan kepada pasangan itu jangan sampai dibuat untuk bercanda. Karena nanti akan terbiasa. Ketika kita sudah bercanda dengan berlebihan dengan pasangan kita, bahkan sampai celaan yang keluar, maka izah pasangan kita, terutama suami, di hadapan kita jadi hilang. Maka jangan sering mencela pasangan kita. Ya, dijaga benar-benar ya. Jangan suka mencela pasangan kita. Itu yang kedua ya. Yang kedua, pemisah jarak yang kedua itu adalah banyak mencela pasangan. Nah, yang ketiga yang namanya pemisah jarak antara kita dan pasangan kita, yaitu adalah menyalahkan pasangan kita. Jadi ketika ada apapun yang kita salahkan pasangan kita. Misalnya kita telat nih. Kita telat bekerja. Kita mengatakan kepada dasar kamu ya, gara-gara kamu tadi saya telat. Istri, meskipun dia yang salah, di seperti itu kan, dia pasti akan nyerang balik. Enggak saya yang salah, kamu yang salah. Tadi saya udah bilang, kamu siap-siap sebelumnya, biar bisa beres. Ketika aku sudah siap masak, kamu kenapa lama juga? Kamu balas yang saya katakan, kamu yang salah. Wah, ujung-ujungnya dia saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Makanya perhatikan deh, ketika kita menjumpai ada pasangan yang dia itu banyak menyalahkan pasangannya, perhatikan aja, pasti nggak akan akur di rumahnya. Yang ada adalah bertengkar. Muncul endingnya itu adalah penyesalan. Ketika kita banyak menyalahkan pasangan kita, dalam benak hati kita yang paling terdalam, kita menyesal nikah dengan dia. Ketika kita banyak menyalahkan pasangan kita. Ya, makanya jangan banyak menyalahkan pasangan. Kuncinya, ketika kita mendapati seperti ini, kuncinya agar kita terhindar dari ini adalah kita memberanikan diri minta maaf. Jadi ketika pasangan kita rasa buat kesalahan, yang sebenarnya kita tahu, dia penyebab kesalahannya. Tapi coba, terutama untuk laki-laki, ketika mendapati kondisi ini, coba memberanikan diri kita yang minta maaf. Meskipun wanita yang salah. Karena dalam pandangan perempuan, laki-laki selalu salah. Betul, laki-laki selalu salah. Meskipun perempuannya yang salah, laki-laki penyebabnya. Makanya nggak akan selesai. Menyalahkan pasangan itu nggak akan selesai-selesai. Laki-laki yang hebat itu laki-laki yang tahu bahwa perempuannya dia melakukan kesalahan, tapi justru dia yang minta maaf. Beda halnya, ketika laki-laki minta maaf, justru perempuannya yang akan minta maaf juga. Oh enggak mas, bukan kamu yang salah, aku minta maaf ya. Enggak sayang, bukan kamu yang salah, aku yang salah, aku minta maaf. Akhirnya minta maaf, pelukan ujung-ujungnya. Ya, pelukan makin mesra, hubungan makin baik. Beda dengan saling menyalahkan, suami menyalahkan istri nyerang balik. Suami emosi, merasa nggak dihargai, makin nyerang balik. Istri makin naik lagi emosinya, nggak akan selesai. Nggak akan pernah selesai kalau seperti itu. Maka hindarilah menyalahkan pasangan. Terutama dengan menyalahkan langsung. Dengan menyalahkan itu nggak baik. Ya. Ada teknik cara kita menegur pasangan kita kalau dia melakukan kesalahan. Ada tekniknya. Contoh misalnya, ketika istri kita, dia melakukan kesalahan. Misalnya masak ada yang kurang, contohnya ada masakan yang kurang. Contoh seorang suami, apa susahnya bilang kepada istrinya, sayang ini makanannya enak banget sih. Coba kalau ditambah garam sedikit, ini kayaknya makin enak. Ketika istrinya coba, ternyata kurang garam, dia tambah.
Ya masak lagi. Komunikasi baik, endingnya baik. Sama seperti ada kejadian nyata nih di wilayah Garut. Ada kejadian nyata. Ada seorang suami yang dia pulang dari pekerjaan, ini kisah nyata, pulang dari pekerjaan, ketika pulang dari pekerjaan dia minta dimasakin mie instan sama istrinya. Diminta kepada istrinya dibuatin mie instan. Saya tidak sebutkan merek ya karena saya bukan sponsor di sini. Dibuatkan, ketika dibuatkan si istrinya ketika buatkan mie instan itu dia nggak sengaja, nggak tahu dia lagi ngelamun atau apa, nggak sengaja dia memasukkan garam. Bumbu sudah dimasukkan, garam juga dimasukkan. Kebayang bagaimana asinnya mie instan itu. Ketika itu dia nggak sadar ketika melakukan itu. Dipersilahkan aja kepada suaminya. Ketika dipersilahkan, pertama kali 1 sendok suaminya coba, Masya Allah, itu langsung merasakan bagaimana asinnya itu. Untung suaminya soleh. Suaminya punya kesabaran yang luar biasa. Ya kalau suaminya nggak sabar langsung aja teriak, kamu nih ya udah 20 tahun kita menikah belum bisa juga buat mie instan. Coba. Oh, langsung marah dia. Tapi suami ini enggak. Ketika merasakan itu bagaimana pahit, bagaimana asin yang dia rasakan. Tapi dengan lembut dia mengatakan, sayang sini. Ada apa Mas? Kayaknya udah lama nih kita nggak makan bareng. Yuk kita makan sama-sama yuk, kamu duduk di sini. Masya Allah duduk. Kamu ambil sendok, karena sendoknya cuma ada 1. Ya 1 mangkok mie instan ditaruh di tengah-tengah, makan berdua. Ketika makan berdua, si istrinya ketika coba, Masya Allah. Dia kaget langsung, karena coba mie instan itu betapa asin. Dia langsung jatuhkan sendoknya, dia langsung minta maaf benar-benar. Hatta sampai mau merangkul kaki suaminya. Karena benar-benar menyesal. Kamu kenapa? Suaminya gak marah. Cuma ngomong, kamu kenapa sayang? Kenapa seperti itu? Aku cuma nyuruh kamu untuk makan mie sama-sama. Kok kamu kayak gitu? Maafkan aku ya Mas. Ini salah aku. Sepertinya aku masukkan garam yang lebih banyak. Aku minta maaf Mas. Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mau dimakan lagi enggak? Enggak enak. Kalau enggak mah enggak apa-apa, kita simpan aja. Ya, kita buang aja, kalau mau enggak kemakan, kita buat lagi sama-sama. Buat lagi sama-sama sambil bermesraan masak mie instan. Coba bayangkan, kesalahan yang harusnya berujung kepada kemarahan yang biasanya ditemukan seperti itu, tapi justru menjadi tambah kemesraan. Nah, ini seni berinteraksi antara suami istri. Makanya hindari menyalahkan pasangan kita. Ya, hindari menyalahkan apapun pokoknya kesalahan pasangan kita. Jangan banyak kita menyalahkan pasangan kita. Fokus ketika kita nikah itu catat benar-benar catat dalam benak kita. Ketika nanti kita sudah menikah, fokus kita adalah kebaikan pasangan kita. Jadi kita itu akan mendapati sesuai dengan apa yang kita fokuskan. Kalau yang menjadi fokus kita adalah kekurangan pasangan kita, maka yang muncul adalah kekurangan. Lelet, gendut, ya nggak sabaran, kadang emosian, ya kadang marah dan sebagainya. Kalau yang menjadi fokus kita kekurangan pasangan, maka yang muncul itu terus. Tapi kalau fokus kita adalah kelebihan pasangan kita, maka Masya Allah kita akan banyak bersyukur dengan kondisi pasangan kita. Tidak akan banyak menyalahkan. Ya makanya hindari banyak menyalahkan pasangan kita. Ya karena itu menjadi pemisah jarak antara kita dan pasangan kita. Pemisah jarak. Ya. Yang terakhir, yang keempat, yang namanya pemisah jarak itu adalah membangun benteng antara kita dan pasangan kita. Ini bahasanya Gottman ya. Yang dimaksud dengan membangun benteng antara kita dan pasangan kita itu seperti ini. Kita ingin menjelaskan secara tidak langsung kepada pasangan kita bahwa kita itu tidak seperti itu. Aku itu tidak sesuai dengan yang kamu pikirkan. Itulah. Membangun benteng itu gitu. Aku itu tidak sesuai dengan yang kamu pikirkan. Nah, salah satu cirinya contoh ya. Contoh misalnya. Ketika kita pulang dari pekerjaan, tiba-tiba pasangan kita itu marah langsung ke kita, marah, pokoknya marah sejadi-jadinya.
kita tidak pedulikan omongan dia. Bahasa Sundanya hare-hare. Ya hare-hare pokok nama. Ya. Nggak dipedulikan, kita asik aja main handphone. Sambil senyum-senyum. Sambil senyum-senyum, kita asik main handphone. Ya. Dia ngomong terus menyerocos, tapi kita nggak pedulikan. Atau pas dia ngomong, kitanya berangkat. Pas dia ngomong, kitanya jalan. Dia ngomong apapun, nggak kita gubris, nggak kita pedulikan. Nah, itu membangun benteng. Dari awalnya kita suka mengkritik pasangan kita, kemudian cara tidak langsung kita banyak mencela pasangan, kemudian karena kita banyak mencela pasangan, akhirnya menyalahkan pasangan kita, dan ujungnya kita membangun benteng dengan pasangan kita, dan kita tidak nyaman lagi dengan pasangan kita. Jadi itu runtutannya ya. Makanya hindarilah ya itu semuanya. Ketika kita punya masalah dengan pasangan itu, nantilah kerasa ya. Dengar suara pasangan itu nggak enak. Dengar suara pasangan itu nggak nyaman. Bener nggak nyaman. Yang muncul itu prasangka. Dia tertawa ketika kita lagi marahan. Dalam pikiran kita itu dia lagi mentertawakan kita. Padahal nggak maksud mentertawakan kita. Pokoknya pikiran itu liar banget. Pikiran itu kalau kita lagi marahan dengan pasangan itu liar banget. Makanya benar-benar harus di stop. Ketika ada punya rasa kesal, prasangka itu harus langsung diselesaikan. Jangan dilama-lama. Kenapa? Itu makanan setan. Setan itu datang ke kita. Salah satunya ketika kita sedang punya konflik dengan pasangan kita. Itu luar biasa dibisikinya. Harusnya kamu tuh nikah dengan si Dipulan. Dan si Pulana itu kan istri kamu itu nggak hormat dengan kau. Itu suami pemarah kayak gitu kok dipertahankan. Oh itu banyak banget. Makanya ketika punya prasangka, top ditutup. Jangan dilanjutkan. Ya. Ditutup, dikuasai. Itu ya. Yang keempat. Ya, yang keempat tadi. Pemisah jarak ya. Yang pertama banyak mengkritik, yang kedua banyak mencela, yang ketiga menyalahkan pasangan, yang keempat membangun benteng antara hubungan kita dan pasangan kita. Ya. Dicatat benar baik-baik. Seperti nggak manfaat untuk sekarang karena belum menikah, tapi benar-benar akan merasakan manfaatnya kalau kita nanti sudah menikah. Ini benar-benar kerasa oleh saya. Ketika sudah memahami ini, hal-hal tersebut bisa dihindari. Ya, dikuatkan. Itu yang kedua, ya, yang kedua tentang apa? Namanya itu tanda bahwa rumah tangga kita diambang bencana. Yang kedua tadi, yang ketiga, poin ketiga, tanda bahwa rumah tangga kita sedang dalam fase ngombang-ngombang ya, permasalahan. Yang ketiga adalah membiarkan banjirnya emosi. Ya, membiarkan banjirnya emosi. Pernah nggak kita merasakan kesal dengan seseorang? Dan kita diam, padahal kita kesal. Kita diam, padahal kita kesal dengan seseorang. Dan ternyata rasa kesal itu, kalau kita diamkan, kita nggak nanya dia, kita nggak tegur sapa dengan dia, makin lama rasa kesal itu makin besar. Kita dengar namanya aja itu nggak enak. Ketemu sama orangnya itu nggak nyaman. Saling sapa itu jarang. Bahkan cenderung menghindar dengan orang itu. Nah, kalau kita pernah menemukan kondisi seperti itu dan merasakan kondisi seperti itu kita sebenarnya sedang membiarkan banjirnya emosi. Makanya, tips kunci ketika kita punya rasa kesal dengan seseorang adalah kita menguatkan magnet dekat dengan orang itu. Memang kita nggak nyaman ketika dekat, coba paksakan kita dekat. Memang berat banget ingin nyapa orang itu, coba paksakan kita nyapa orang itu. Kita nanya, say hello minimal. Puncaknya kita kasih hadiah. Karena hadiah itu pemecah suasana. Ya break, pemecah kebekuan hubungan dengan seseorang itu adalah kita berikan hadiah. Ya, makanya itu. Begitupun dengan pasangan kita. Ketika kita banyak membiarkan banjirnya emosi, dengan pasangan kita rasa kesal, rasa kecewa, itu yang ditumpuk benar-benar, akan ada satu hari, satu masa di mana banjir itu akan tidak terbendung lagi.
Makanya ketika kita menemukan ada kesalahan dari pasangan kita, coba kita utarakan kesalahan itu. Ataupun ada sesuatu hal yang kita harapkan dari pasangan kita, coba bicarakan hal itu. Jangan didiamkan gitu. Jangan didiam, karena diamnya kita dengan rasa kesal itu menumpuk, membiarkan banjirnya emosi. Rasa kesal, rasa kecewa, prasangka itu muncul terus. Kalau didiamkan akan numpuk terus makin banyak. Jadi diutarakan. Makanya baik benar ketika kita nanti menikah, kita utarakan dengan pasangan kita. Yang kamu harapkan itu nanti apa aja? Aku seperti apa? Yang kamu harapkan nanti kamu seperti apa? Yang kamu harapkan aku seperti apa? Itu diutarakan, terutama ketika di malam pertama. Ya. Agar apa? Menghindari itu. Hal-hal yang diharapkan dari pasangan ke kita, itu kita lakukan kepada pasangan kita. Jangan sampai kita mengharapkan sesuatu, pasangan kita nggak tahu. Tapi yang terjadi adalah kita kecewa dengan pasangan kita. Karena kalau seperti itu banjir emosi makin banyak. Banjir emosi juga itu bisa ditandai dengan saling diam. Sama-sama diam, nggak ada tegur sapa, ya, nggak ada, pokoknya nggak ada tegur sapa, nggak ada apa, saling diam. Ada rasa kesal, sama-sama kesal nih, tapi nggak diutarakan. Diam aja, sama-sama diam, pasangannya diam, suaminya diam. Nah, bayangkan ya, kalau kita menahan kondisi seperti itu, dengar suara pasangan kita, itu nggak nyaman, nggak enak pokoknya. Tertawa dia, main sama anak kita, tertawa cengengisan, itu nggak nyaman, nggak enak banget. Karena apalagi kesal, hanya kekesalan itu. Makanya ya dijaga, ya banjir emosi. Ada rasa kesal kepada pasangan, utarakan dengan cara yang baik. Apapun yang diharapkan dalam rumah tangga kita dibicarakan dengan pasangan kita. Ketika ada kekesalan utarakan, Mas, aku tuh inginnya kamu itu seperti ini. Aku harapkan, sayang, aku tahu inginnya kamu seperti ini. Diutarakan, jangan didiamkan. Ya, jangan biarkan banjir emosi itu makin banyak. Ya, makin banyak sehingga makin menumpuk dan akhirnya jebol. Ya, makanya fokuslah dengan kelebihan pasangan kita. Ya, terima apapun kekurangan pasangan kita. Oke, itu yang ketiga ya. Yang ketiga, yang keempat yaitu upaya perbaikan yang gagal. Jadi seorang suami misalnya ketika sedang ada pertengkaran, dia itu ingin coba menenangkan, misalnya dengan cara ketawa atau apa, tapi ternyata nggak berhasil. Nah, itu bisa menjadi salah satu pemicu pertengkaran yang makin besar lagi. Karena si suami merasa bahwa yang dia lakukan itu nggak berhasil. Jadi dengan cara yang baik. Jadi ketika kita sedang memiliki permasalahan dengan pasangan kita, maka selesaikan dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik dan juga tidak menimbulkan permasalahan yang lainnya. Oke ya, dipercepat nih silakan. Yang terakhir, yang keempat, yang kelima, yang terakhir, bencana pernikahan yang kelima, yaitu adalah merawat kenangan yang buruk. Makanya ketika nanti kita sudah menikah, haram ya, haram hukumnya kita menceritakan mantan kepada pasangan. Itu haram hukumnya, enggak boleh. Benar-benar enggak boleh menceritakan mantan. Kita ketika ada terbesit, sedikit aja terbesit dari pikiran kita, bertanya tentang mantan dari pasangan kita, itu langsung hilangkan. Itu dari setan. Itu dari setan, godaan dari setan. Jangan tahu meskipun sekalam apapun masa lalu pasangan kita, biarkanlah itu menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran untuk dia, menjadi aib dia yang hanya dia dan Allah yang tahu. Jangan pernah kita bongkar sedikit pun. Karena kalau kita tahu masa lalu ataupun misalnya aib dari pasangan kita, izah pandangan kita kepada pasangan kita itu jadi berkurang, turun. Terutama ketika kita sedang bertengkar satu sama lain. Yang tergambar adalah dia sedang melakukan dosa di masa lalunya. Makanya kuatkan, jangan bertanya tentang mantan. Termasuk dalam permasalahan rumah tangga kita. Dalam permasalahan rumah tangga kita ada permasalahan-permasalahan yang akan terjadi. Ya,
permasalahan yang terjadi. Tapi kalau ada orang yang dia itu merawat kenangan buruk dengan pasangannya, ya momentum dia bertengkar, saling cakar-cakaran, saling menyalahkan, itu yang ada dalam benaknya, sehingga ketika nanti marah, saling marahan kembali, itu yang muncul itu nggak akan selesai-selesai. Yang ada adalah buruk aja terus pandangan pasangan kita oleh kita. Makanya hilangkan. Cara menghilangkan itu adalah coba kawan-kawan nanti ketika di rumah bisa pajang foto atau apapun, kenangan-kenangan yang indah kita bersama pasangan kita. Baik itu foto atau misalnya hadiah pertama yang diberikan oleh pasangan kita. Karena sejatinya orang ketika ada konflik dengan pasangan, ada rasa kesal dan sebagainya, ketika dia menemukan satu saja stimulus yang membuat memori dia ingat kembali kebaikan-kebaikan dari pasangan kita, maka otomatis sedikit demi sedikit rasa kesal itu akan luntur. Rasa kecewa, rasa sedih itu akan luntur. Kenapa? Dia mulai ingat kembali kebaikan-kebaikan yang pernah suami dan juga istrinya dilakukan. Makanya kuncinya itu, ketika suami kita, istri kita buat kita kesal, fokus aja dengan kebaikan dia. Ini hal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dulu. Ketika kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor itu sama-sama sedang bersih tegang karena ada permasalahan sebelumnya, kondisi mereka sedang capek habis perang, ada gesekan sedikit, dan Rasulullah kemudian langsung menyuruh mereka pergi pulang ke Madinah. Kenapa pulang ke Madinah? Karena di Madinah itu banyak kenangan-kenangan kebersamaan antara Ansor dan Muhajirin, di mana mereka dipersaudarakan, di mana kaum Ansor membantu kaum Muhajirin sampai bahkan ada yang rela dia itu membagi istrinya, yang istrinya lebih daripada satu. Yang hatta sampai ada orang yang merelakan rumahnya dibagi jadi dua. Oh, bagaimana kenangan-kenangan indah kebersamaan mereka. Jadi ketika mereka lihat lagi Madinah itu langsung saling minta maaf, saling berpelukan, dan langsung cair, makin tambah rasa cinta mereka. Nah, begitupun dalam rumah tangga kita. Coba nanti siapkan apa aja. Baik itu foto atau apapun. Pokoknya yang ketika kita lihat itu, kita ingat kembali kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan oleh pasangan kita. Kalau istri misalnya, istri ingin menyimpan selimut yang dulu pernah digunakan ketika dia melahirkan. Kenapa selimut? Karena selimut itu yang dia gunakan ketika dia melahirkan, dan ketika dia melahirkan dia melihat bagaimana suami dengan sabar dan ikhlasnya menjaga dia, menguatkan dia. Itu pun dengan suami misalnya, yang menjadi pengingat dia bagaimana ketika istrinya melahirkan dengan susah payah sampai nyawa yang dia taruhkan. Pokoknya apapun itulah, nanti kawan-kawan cari yang mengingatkan kita dengan kebaikan-kebaikan pasangan kita. Insya Allah lebih cepat, itu lebih cepat. Nah, makanya kalau kawan-kawan ingin move on dari mantan ataupun dari siapapun di masa lalu, salah satu kunci yang perlu dilakukan adalah hilangkan apapun yang berhubungan dengan dia. Move itu bergerak. Move on itu nggak bisa dilakukan kalau kitanya nggak move. Kalau kitanya nggak gerak. Kalau dalam galeri kita foto-foto dia, kalau setiap hari kita stalking Facebook dia, lihat status WhatsApp dia, terus perhatikan dia dimanapun, itu nggak akan pernah kita move on. Benar, nggak akan pernah kita move on. Kalau kita ingin move on, hapus foto dia semuanya, barang yang dia pernah berikan hilangkan, mau dijual nggak apa-apa karena sudah punya kita. Sosial medianya udah jangan berteman lagi, hilangkan pokoknya semuanya, insya Allah lebih cepat untuk menghilangkan ya, bisa move, kita bisa bergerak. Ya, jadi itu bencana-bencana rumah tangga, mudah-mudahan kita bisa menghindari itu, kalaupun nanti akan terjadi, kita sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya ketika bencana dalam rumah tangga itu terjadi. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan semuanya bisa mendapati keluarga yang sakinah, mawadah, dan juga warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini saya jadwal saya jam 9 nih, sekarang udah jam 9:13. Nggak kerasa ya. Masya Allah. Mungkin itu ya materi yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Silakan oleh kawan-kawan yang mau bertanya, hanya cukup 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan saja. Nggak boleh lebih. Yang lebih silakan bisa di chat pribadi. Oke, silakan yang mau bertanya langsung boleh. Di sini yang mau di chat juga boleh.
Tapi hanya 2 pertanyaan tercepat. Nih, dihitung dari sekarang. 1, 2, 3, mulai. Oh, silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bang. Kan di 5 tanda dalam keadaan saya itu ada yang merawat kenangan yang buruk ya. Dan salah satunya adalah jangan kepo pada masa lalu pasangan. Kalau misalnya itu untuk dijadikan sebagai apa namanya ya, bisa tidak mengulangi itu lagi, gimana? Seperti itu, Bang. Oke. Itu, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya kenangan nih. Tapi kenangan ini saya simpan. Tujuannya hanya untuk mengingatkan bahwa kita jangan gitu lagi, misalnya gitu ya. Gitu mungkin maksud Pak Agus. Sebenarnya gini, ketika kita menyimpan sesuatu, memori yang muncul itu adalah ketika kita melakukan itu, bukan dampak dari itu. Ketika kita menyimpan sesuatu, foto atau apapun, yang muncul itu adalah memori ketika kita melakukan itu, bukan dampak dari itu. Makanya sebenarnya bagusnya ketika kita menyimpan kenangan, khususnya yang berhubungan dengan masa lalu kita, ataupun apapun itu pokoknya berhubungan dengan masa lalu kita, coba simpannya itu yang berhubungan dengan, contoh misalnya, contohlah, saya punya masa lalu yang kurang baik. Punya masa lalu yang baik. Coba misalnya yang kita simpan, yang kita pajangnya itu adalah apa yang ingin kita capai ke depan. Misalnya impian kita, cita-cita kita, otomatis ketika kita ingat itu, lihat itu, kita akan meninggalkan masa lalu kita yang membuat kita tidak sampai kepada itu. Nah, jadi contohnya ini gitu. Jadi yang disimpannya itu adalah goalnya, tujuannya kita. Sehingga memotivasi kita lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang namanya kenangan ataupun barang yang disimpan, terutama yang sering kita lihat, itu yang menjadi pemicu kita melakukan sesuatu. Makanya kalau para motivator dulu, itu ingat ya, kalau di zaman-zaman sekolah dulu, sebutkan 100 impianmu. Ya. Sebutkan 100 impianmu. Bukan gini, bukan sebutkan 100 kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan. Bukan itu yang disebutkan. Tapi kok kenapa yang dituliskan adalah 100 impian? Karena itu yang menjadi goal tujuan kita ke depan. Sehingga ketika kita menjalani keseharian, kita tahu apa yang harus kita jalankan. Nah, gitu. Terutama misalnya nih, ada orang yang sudah menikah. Ini contoh ya. Ini contoh bagus nih, bukan asli ya. Orang sudah menikah nih. Dia ketika sudah menikah, dia mau menyimpan foto-foto istrinya. Maaf misalnya yang sudah meninggal ya, disimpan. Foto-fotonya disimpan. Dengan harapan dia tidak menghilangkan kenangan-kenangan bersama istrinya. Ketika dalam kondisi belum menikah, nggak apa-apa, bagus. Tapi ketika kondisi sudah menikah, ada perasaan istri yang harus dijaga, yang baru. Ada perasaan istri baru yang harus dijaga. Makanya harus dikondisikan. Misalnya jangan secara terang-terangan, jangan dipajang besar tak misalnya, sampai membuat istri banyak cemburu. Tapi kalau istri yang barunya nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi yang dihindari itu adanya kecemburuan itu. Ya itu bagus. Mudah-mudahan paham. Atur nuhun. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Dari Kak Vika nih yang terakhir ya, yang terakhir nih dari Kak Vika. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya silakan. Bagaimana cara menanggapi dan menghadapi marah pasangan yang dia hanya cuek dan mendiamkan saja, tidak mau menyampaikan apa kesalahan kita?
Nah, ketika mendapati ini, maka kita harus bertanya kepada pasangan kita. Jadi terkadang pasangan kita cuek itu karena dia bingung mau ngomong apa, atau karena dia khawatir, takut menyinggung perasaan kita. Maka sampaikan kepada pasangan. Contoh misalnya, pasangan itu mendiamkan kita. Karena biasanya istri itu lebih sensitif. Ketika didiamkan oleh suami, itu langsung pikirannya kemana-mana. Mungkin saya ada salah nih kayaknya. Mungkin saya ada kurang nih sayanya. Padahal boleh jadi suami lagi bingung dengan pekerjaan. Karena saking banyaknya pekerjaan, dia nggak mau ngomong apapun. Contoh misalnya. Tapi karena diamnya itu membuat si istri makin kemana-mana pikirannya, maka baiknya istri ini itu langsung ngomong kepada suaminya, Mas ada apa? Aku punya salah nggak? Nggak apa-apa nanya gitu. Coba ceritakan kalau aku punya salah. Enggak, kamu nggak punya apa-apa. Kalau suami bilang, enggak, kamu nggak punya apa-apa, jangan ditanya lagi, diam. Karena pertanyaan selanjutnya yang kita tanyakan kepada istri kita, kepada suami kita, itu malah menambah beban untuk dia. Makanya kuncinya gini, ketika suami kita punya masalah, kelihatan sedang punya masalah, stres apapun, kuncinya jangan banyak ditanya. Karena kalau ditanya, itu makin menambah beban dia. Makin numpuk nambah beban dia. Jangan banyak ditanya. Udah aja. Apa yang harus dilakukan ketika kita lihat suami sedang kondisi seperti itu? Maka coba kita bantu dengan ketenangan suami kita. Siapkan air, contoh. Tawari mau mandi enggak? Tawari mau makan enggak? Pokoknya jangan ditanya, Mas punya masalah ya? Cerita dong. Jangan. Karena suami itu dia tipe suami itu dia akan menceritakan masalahnya dalam dua hal. Pertama, ketika dia sudah benar-benar mentok butuh solusi, dia pasti nanya dan ngomong kepada istrinya. Kedua, ketika sudah selesai masalahnya, baru dia ngomong. Ketika belum itu, biarin aja. Ketika mendiamkan masalah yang sedang dihadapi. Ya, insya Allah nanti juga akan selesai sendiri. Jadi harus ditanya, memberanikan diri untuk ditanya. Karena kalau nggak ditanya, nggak diungkapkan, itu munculnya prasangka. Pikiran liar. Pokoknya pikiran itu ketika sudah dibuka celah prasangka, itu pasti liar pikirannya kemana-mana. Ya makanya utarakan, ya bicarakan. Itu ya dari Kak Vika. Ini malah ada yang bertanya satu lagi, Masya Allah. Satu lagi ya, nggak apa-apa nih. Ini nggak apa-apa nih, satu lagi ya. Ini terakhir ya, nggak ada satu lagi yang selanjutnya nih. Ini yang terakhir nih, dari Kak Hendra. Hendra Khairul Anam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya silahkan. Bagaimana cara kita menimbulkan kesadaran pernikahan bagi pasangan kita, terutama yang menghadapi konflik? Mohon maaf telat. Bagaimana cara kita menimbulkan kesadaran pernikahan bagi pasangan kita, terutama dalam menghadapi konflik? Makanya pentingnya dalam rumah tangga itu ada manajemen konflik. Manajemen konflik. Dan manajemen konflik itu harus sama-sama kita bicarakan dengan pasangan kita. Jadi jangan sampai ketika nanti kita dalam rumah tangga, cara memanajemen konflik itu hanya kita aja yang tahu, pasangan kita nggak tahu. Ya, hanya pokoknya harus kedua-duanya paham. Dan sama-sama nanti bicarakan. Terutama ketika nanti di awal pernikahan bicarakan. Ketika nanti punya masalah, pokoknya kuncinya harus siapa dulu yang minta maaf. Contoh misalnya, ketika nanti kita punya masalah, kalau ada satu yang ngomong, satu diem. Jangan ikut ngomong. Kuncinya itu. Kuncinya kalau kamu ngomong, aku diem. Kalau aku ngomong, kamu diem. Itu perlu dibicarakan. Jadi ketika ada konflik itu mulai keinget. Nah yang kedua bisa dengan ikatan. Ikatan itu apa misalnya ini? Ikatan itu contohnya misalnya si suami ini yang pernah dilakukan oleh salah seorang ustadz ya kepada istrinya. Si suami menyuruh untuk menghafalkan satu hadis kepada istrinya, yang hadis itu bunyinya intinya gini, ridho suami itu maafnya suami itu besar banget pahalanya untuk istri. Ya, itulah intinya. Jadi ketika ada permasalahan antara suami dan istri, bahkan permasalahannya cukup makin meruncing, itu langsung suami ngomong seperti ini. Kamu ingat nggak hadis yang pernah aku minta untuk
hafalkan. Iya, ingat apa bunyinya. Langsung dibacakan, oh iya. Jadi si istri yang tadinya mau makin meruncing permasalahannya, jadi ingat kembali. Dengan komitmen yang pernah diberikan kepada suaminya, kepada dia. Yaitu ya, jadi manajemen konflik itu penting dipahami. Dari sekarang ya, silakan dipahami. Oke, itu ya dari Kak Hendra. Oke, alhamdulillah. Mungkin tidak ada lagi yang bertanya ya. Tidak ada ya? Cukup? Kalau cukup, angkat jempolnya. Kalau cukup, angkat jempolnya. Oke, terakhir dari saya. Oke, silakan angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya. Boleh silakan. Saya minta semuanya angkat tangan kanannya. Kalaupun ditutup kameranya nggak apa-apa, tetap diangkat tangan kanannya. Boleh silakan diputar-putar tangan kanannya. Diputar-putar tangan kanannya. Diputar-putar tangannya kanannya. Makin cepat putarannya sekarang, makin cepat terus, makin cepat simpan di dagunya. Dagu, Pak. Dagu. Dagu, Kak, dagu. Masya Allah, ini baru belum jam 10, ini udah pada error nih. Dagunya pindah ke sini semua. Oke, terakhir ya, silakan diangkat tangan kanannya. Diangkat tangan kanannya, silakan. Digoyang-goyangkan tangannya. Digoyang-goyangkan tangannya. Oke, dadah. Ya, sampai berjumpa di pertemuan yang selanjutnya. Tetap semangat dan juga tetap berikhtiar memantaskan diri. Sekian dari saya. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih. Jazakallah khair Bang Aswan. Allah khairan Sama. katsir atas ilmu yang telah di-share oleh Bang Aswan. Allah. Izin live duluan Bang Aswan.